فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kitabullahi subhanahu wa ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita memasuki al-faslul awal, pasal pertama dari kitab Ushulul Iman fi Dhawil Kitab wa Sunnah, yaitu pasal pertama Tauhidur Rububiyah. Dalam Tauhidur Rububiyah ini, dalam pasal ini terdapat beberapa mabahas. Mabahas pertama yaitu sub pasal yang pertama maknahu, yakni makna Tauhidur Rububiyah wa adillatuhu, dalil-dalilnya minal kitab wa sunnah wal aqli wal fitrah. Makna dari Tauhidur Rububiyah serta dalil-dalil mengenai adanya Tauhidur Rububiyah dari kitab maupun sunnah, baik akal maupun fitrah. Yang pertama yaitu definisi dari Tauhidur Rububiyah. Secara bahasa rububiyah berasal dari sumber dari masdar minal fi'li, dari asal kata rabbaba. Rabbaba. Dari kata rabbaba ini yaitu menjadi kata rabb, ar-rabbu. Maka rububiyah adalah sifatullah, sifat Allah Azza wa Jalla. Dan sifat ini ma'khudun min ismir rabbi, diambil dari nama ar-rabb. Dan ar-rabb di dalam bahasa Arab digunakan untuk beberapa makna. Yang pertama al-malik, yaitu yang memiliki, yang menguasai. Kata ar-rabb juga bermakna as-sayyid al-muta', pemimpin yang dipatuhi. Dan al-muslih, yaitu yang memperbaiki atau yang menjadikan baik. Ini secara bahasa makna dari rububiyah. Adapun secara istilah, maka Tauhidur Rububiyah artinya ifradullahi bi af'ali, yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Maknanya bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa dalam semua perbuatannya.
Sehingga maknanya tidak ada seseorang pun dari makhluk-makhluk Allah, baik malaikat maupun manusia, jin maupun yang lainnya, yang bisa berbuat seperti Allah berbuat, yang bisa melakukan seperti apa yang Allah lakukan. Tidak ada. Oleh karena itu Allah adalah yang esa dalam perbuatannya, yaitu rububiyahnya. Dan di antara perbuatan Allah Azza wa Jalla yang ia termasuk rububiyatullah, sifat rububiyatullah, yaitu menciptakan, memberi rezeki, memberikan, menguasai ataupun menjadi pemimpin, dalam artian mengatur, memberi kenikmatan, memiliki, menguasai, memberi bentuk rupa pada penciptaannya. Kemudian apa, yaitu sifat memberi, ini perbuatan. Al-man'u, menahan dari pemberian, yaitu maksudnya Allah, termasuk perbuatan Allah adalah menahan dari pemberian, sehingga seseorang tidak akan bisa mendapatkan sesuatu pun selain yang diizinkan oleh Allah. An-naf'u wad-dar, dan termasuk memberi manfaat, mendatangkan manfaat dan mendatangkan madarat. Ini termasuk rububiyah. Menghidupkan dan mematikan, kemudian mengatur dan menetapkan hukum, kemudian menetapkan qada dan qadar, ataupun ketentuan yang mendahului dari sesuatu, dan berbagai macam perbuatan Allah lainnya yang di dalam perbuatannya tidak ada sekutu pun. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan satu pun dari makhluknya untuk membantu Allah di dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta dan dalam semua perbuatannya. Para malaikat yang mencabut nyawa, yang menurunkan hujan, yang membawa wahyu, mereka bukan membantu Allah, tetapi mereka menjalankan perintah Allah, dan itulah ibadah para malaikat. Oleh karena itu, yang wajib bagi setiap hamba adalah mengimani akan keesaan Allah dalam semua perbuatannya. Ini definisi dari tauhidur rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam rububiyahnya, yaitu semua perbuatannya. Kemudian yang kedua, dalil-dalil wajibnya mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Yang pertama, A, dari kitab suci Al-Quran Karim. Di sini tidak disebutkan semua dalilnya karena sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Tetapi sebagai bukti adanya perintah atau dalil yang menunjukkan adanya tauhidur rububiyah. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Luqman ayat 10 dan 11. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batsa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi balidz zalimuna fi dhalalin mubin. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dia Allah telah menciptakan langit-langit dengan tanpa tiang yang dapat kamu melihatnya. Artinya langit itu berdiri tegak di atas manusia tanpa ada satu tiang yang menopang, yang menyangganya.
Ini bukti akan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wa alqa fil ardi rawasiya, dan Allah tancapkan di bumi yaitu pancangan, tiang pancangan, yaitu berupa gunung-gunung menjadi pasak. Antamida bikum, agar yakni tiang pancang itu tidak menjadikan bumi itu tidak menggoncangkan kalian. Wa batsa fiya min kulli dabbatin, dan Allah tumbuh kembangkan di bumi ini dari berbagai binatang dan hewan melata, yakni yang berjalan di muka bumi. Wa anzalna minas samaa'i ma'an, dan kami turunkan dari langit air hujan. Fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim, yang dengan air hujan itu kami tumbuhkan di muka bumi ini berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik lagi mengenakkan, yakni mulia. Pasangan-pasangan macam-macam dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di muka bumi ini dengan sebab air hujan, yang itu semua ada di dalam kehendak Allah Azza wa Jalla. Hadza khalqullah, ini semua adalah penciptaan Allah Azza wa Jalla, ciptaan Allah Azza wa Jalla. Fa'aruni, maka perlihatkan kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, madza khalaqal ladina min duni, apa yang telah diciptakan oleh selain Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Perlihatkan kepadaku, perintah Allah kepada Nabi SAW untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin, maka perlihatkan, tampakkan kepadaku apa yang telah diciptakan oleh Tuhan-Tuhan lain yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Balidz zalimuna fi dhalalim mubin, akan tetapi sungguhnya sebenarnya orang-orang yang zalim, yaitu yang menyekutukan Allah, mereka ini benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Allah dalil lainnya di sini, dalil ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Esa dalam penciptaannya, yang tiada dapat seorang pun yang menciptakan seperti apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil lainnya adalah firman Allah surat At-Tur ayat 35. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, adakah mereka itu diciptakan tanpa adanya pencipta, ataukah mereka itu sendiri yang menciptakan diri-diri mereka? Maknanya Allah lah yang menciptakan manusia, dan manusia tidak pernah menciptakan sesuatu pun, bahkan menciptakan dirinya. Ini dalil dari Quran. Adapun dari sunnah, dari sunnah, ma rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud min hadis Abdullah bin Syakhir radhiyallahu anhu marfu'an, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari hadisnya Abdullah bin Syakhir radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan secara marfu', yang di dalam hadis tersebut disebutkan as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala, yang dikatakan as-sayyid, yang Tuhan hanyalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi, dan telah diriwayatkan secara sabit, secara tetap, secara sahih di dalam Sunan Tirmidzi dan selainnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda dalam wasiatnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhufu. Rawahu at-Tirmidzi fi sunani wa Ahmad fi musnadih, wa qad hassana al-hadits at-Tirmidzi wa sahahahu. Wa
wasahahu al-Hakim. Dalam wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, dan ketahuilah olehmu wahai Ibnu Abbas, annal ummah, bahwa umat seluruhnya sekiranya mereka bersatu padu hendak mendatangkan manfaat bagimu dengan sesuatu yang mereka inginkan, niscaya mereka tidak akan dapat mendatangkan manfaat itu untukmu kecuali dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untukmu. Dan sekiranya seluruh umat, baik manusia dan jin, mereka bersatu padu ingin mencelakaimu dengan sesuatu hal, menimpakan keburukan kepadamu pada sesuatu hal, niscaya mereka tidak akan dapat mendatangkan kemadharatan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan itu akan terjadi menimpamu. Rufi'atil aqlam, seluruh pena takdir telah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Maknanya apa yang tercatat di Lauh Mahfuz telah ada dan telah mendahului semua penciptaan alam semesta ini. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa catatan takdir yang di Lauh Mahfuz yang berkenaan pada seluruh makhluk Allah dari awal penciptaan sampai akhirnya itu telah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelumnya. 50.000 tahun sebelumnya. Kemudian dalil dari akal yang di atas ini menunjukkan bahwasanya Allah lah yang Maha Esa dalam perbuatannya. Sekiranya manusia ingin memberikan manfaat kepada seseorang dari makhluk Allah, kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Dan demikian pula kalau seluruh umat manusia dan jin bersatu padu hendak mencelakai diri seseorang, maka mereka tidak akan dapat melakukan itu kecuali dengan takdir yang telah Allah tetapkan, kecuali dengan yakni kuasa Allah Azza wa Jalla. Sekarang dalil dari akal. Dallal aqlu ala wujudillahi ta'ala wa infiradihi birrububiyyati wa kamali qudratihi 'alal khalqi wa saytarati 'alaihim. Dallal aql, akal telah menunjukkan bukti akan adanya Allah Ta'ala, keesaan Allah di dalam rububiyahnya, yakni dalam semua perbuatannya, kesempurnaan kekuasaan Allah atas seluruh penciptaan alam semesta dan makhluknya, dan kesempurnaan kekuasaan Allah atas semua makhluknya, yaitu dengan cara melalui mengamati dan merenungi pada seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah dan ayat-ayat Allah yang menunjukkan akan keesaan Allah Azza wa Jalla di dalam hal itu semua. Walin nadhari bi ayatillah wal istidlali bi ala rububiyyati turukun katsirah, dan untuk meneliti dan merenungi ayat-ayat Allah serta menjadikannya sebagai bukti atas keesaan Allah di dalam rububiyahnya, terdapat banyak cara yang sesuai dengan berbagai macam ayat-ayat dan bukti-bukti kekuasaan Allah. Dan yang termasyhurnya, tersohornya, yang paling populer adalah dua cara. Cara yang pertama, an-nazar fi ayatillah fi khalqin nafsil basyariyati wa huwa ma yu'rafu bi dalalatil anfus
Fan-nafsu ayatun min ayatillahil 'azimatid dallati 'ala tafarrudillahi wahdahu birrububiyyah la syarika lahu. Yang pertama yakni dengan meneliti dan mengamati yang terdapat pada tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla di dalam menciptakan manusia, pada diri manusia, yang dikenal dengan pembuktian ke dalam diri sendiri. Maka jiwa manusia merupakan satu bukti tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang Maha Agung, yang itu membuktikan akan keesaan Allah Azza wa Jalla dalam penciptaan dan dalam perrububiyahnya, yang tiada sekutu pun yang terlibat di dalam penciptaan dan pengaturan dan rububiyah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian tidakkah kalian melihat dan memperhatikan, mengamati bagaimana Allah menciptakan diri kita manusia dengan penciptaan yang sempurna. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan diri manusia, diri kita, dengan menyempurnakan semua perangkat yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, dan tidak ada satupun yang bisa melakukan seperti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana anggota tubuh manusia yang zahir, dari mulai kepala yang terdiri dari rambut, telinga, mata, alis, hidung, lubang hidung, pipi, bibir, gigi, lidah, kemudian badan yang terdiri di dalamnya dua tangan, yang masing-masing tangan memiliki 5 jari dan ada ruas-ruasnya, kemudian dada, kemudian ada pusar, dan kemudian kaki, ada paha, ada betis, kemudian ada juga mata kaki, dan ada juga telapak kaki, dan seterusnya. Itu bagian zahir. Ada lutut, ada tumit, ada pinggul, ada punggung, ada dada, ada bahu, ada leher, dan juga yang terdapat di dalam tubuh manusia sendiri yang luar biasa. Saraf di dalam otak atau di dalam kepala manusia yang berjumlah berjuta-juta, yang satu dengan yang lainnya memiliki fungsi yang tersendiri, sehingga bagaimana Allah dengan menciptakan kedua mata bagi kita sehingga kita bisa melihat, bagaimana Allah menjadikan kedua telinga kita bisa mendengar, bagaimana Allah menjadikan hidung dengan 2 lubang itu untuk kita bernafas, bagaimana Allah menjadikan mulut kita, rongga mulut kita dengan lisan yang kemudian kita berbicara dengannya, kita mengunyah dengan gigi-gigi kita, gigi yang terdiri dari gigi geraham, gigi taring, gigi susu, gigi atas dan gigi bawah, dan kemudian ada daya kecap yang bisa membuat kita merasakan manis, pahit, asin, asam, kecut. Allahu Akbar. Belum lagi di dalam tubuh kita ada paru-paru, jantung, ada kerongkongan, ada usus urat, usus besar, perut, dan semuanya. Bagaimana kita memakan berbagai macam makanan yang kemudian diolah dan dipilah-pilah di dalam tubuh kita, mana yang dibuang dan mana yang ia akan mengalir pada tubuh dan darah kita. Allahu Akbar. Jantung, hati, dan semuanya memiliki fungsi. Limpa, ginjal, liver, itu semua merupakan bukti akan keesaan Allah Azza wa Jalla dan kekuasaannya di dalam penciptaan diri manusia yang masih simpel. Belum lagi kita melihat pada penciptaan langit dan penciptaan bumi serta alam semesta yang sangat agung ini.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa, yaitu diri manusia. Dan bagaimana Allah menyempurnakan penciptaan diri manusia seperti yang telah kita sebutkan. Seperti tersebut di dalam surat Asy-Syams ayat 7 di dalam ayat 7. Oleh karena itu sekiranya manusia ia mau menelusuri, mau menghayati, meneliti dan memperhatikan ke dalam dirinya apa yang ada di dalam dirinya, ini semua merupakan keajaiban-keajaiban dari penciptaan Allah Azza wa Jalla. Keajaiban dari ciptaan Allah Azza wa Jalla. Sungguh kalau dia manusia mau meneliti ini, niscaya akan menuntunnya untuk meyakini bahwa dia memiliki Tuhan pencipta yang maha bijaksana, yang maha hakim, lagi maha teliti, yang mengetahui seluruh yang ada di dalam tubuh manusia, menciptakan untuk manusia segala yang ada di dalam tubuh manusia, urat-urat dan ruas dalam tubuh dan semuanya, pori-pori kulit, daging, tulang, darah. Allahu Akbar. Yang tidak akan ada seorang pun yang bisa menciptakan seperti penciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan ini bukti secara akliyah, rasional. Andainya manusia mau menelusuri, terutama para dokter, ketika mereka mempelajari tubuh manusia, biologis manusia, maka harusnya dia akan mengakui akan keagungan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kedua kelopak kita bisa melihat, dan bagaimana kedua telinga kita bisa mendengar, dan bagaimana mulut kita bisa berbicara, makan, mengunyah, merasakan, dan sebagainya. Tangan kita memiliki sensitivitas untuk bisa merasakan hawa panas yang disentuh, ataupun dingin, ataupun adem, dan seterusnya. Idla yastati'ul insan ayyakhluqan nutfatan lati kana minha. Satu contoh saja, manusia tidak bisa menciptakan satu tetes sperma yang ia bisa menjadikan perubahan dari setetes sperma menjadi manusia yang sempurna. Atau bagaimana manusia tidak bisa menciptakan dari sperma yang kemudian ia berubah menjadi segumpal darah, lalu merubah yang segumpal darah ini menjadi segumpal daging, lalu merubah yang segumpal daging ini menjadi tulang berulang, lalu kemudian tulang-tulang itu dibungkus dengan daging, lalu ada kulit dan ada kulit ari. Siapa yang bisa melakukan ini kalau bukan Allah Azza wa Jalla semata? Cara kedua di dalam membuktikan akan adanya Allah, esanya Allah dalam penciptaan secara akliyah, pembuktian akliyah. An-nadharu fi ayatillahi fi khalqil kauni wa ma huwa yu'rafu bi jalalatil afaq, yaitu memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah di dalam menciptakan alam semesta yang agung, yang dikenal dengan dalalatul afaq, bukti penciptaan alam semesta. Wa hadhi kadzalika ayatun min ayatillahil azimati dalati ala rububiyyati. Ini juga menjadi salah satu bukti tanda akan keagungan Allah Azza wa Jalla, yang membuktikan akan keesaan Allah di dalam rububiyahnya dan kekuasaan Allah dalam penciptaan alam semesta. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 53, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Niscaya kami akan perlihatkan, akan tampakkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami, keagungan dan kekuasaan kami di alam semesta, di afaq.
dan juga di dalam diri kalian, sehingga tampak jelaslah bagi mereka bahwa sungguhnya Allah lah zat yang maha hak. Tidakkah cukup dengan Tuhanmu, yakni bahwa sungguhnya akan cukup bagi Tuhanmu bahwa sungguhnya Allah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Artinya tidak akan cukup kalau dikatakan Allah maha menyaksikan atas segala sesuatu untuk menunjukkan akan keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla serta keesaannya. Karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyaksikan segala sesuatu dalam satu waktu sepanjang zaman. Tidak pernah berpaling sedikit pun, tidak ada. Allah maha menyaksikan semua yang ada di alam semesta. Yang terkecil debu pun, satu butir debu yang tidak tampak oleh mata kita, Allah melihat. Dan Allah tidak hanya melihat satu debu, tapi semua yang ada di alam semesta, bahkan yang di dalam bumi, bahkan yang paling dasar di dalam bumi, ataupun yang di dalam air, dan yang paling dasar di dalam air, dan juga segala sesuatu yang ada di alam semesta. Maka barang siapa yang ia merenungi cakrawala alam semesta ini, angkasa luar ini, dan semua yang ada di alam semua ini, dari langit dan bumi, serta yang istamalat alaihi sama, yang ada di langit, baik itu bintang-bintang, planet-planet, matahari, bulan, juga yang ada di bumi, termasuk gunung-gunung, pohon-pohon, lautan, sungai-sungai, dan juga yang terus beredar dan berjalan silih berganti malam dan siang. Kemudian taisiru hadzal kauni kulli bi hadzal nizamid daqiq. Bagaimana Allah mengatur alam semesta ini berjalan dengan sangat sistematis dan sangat detail, rinci. Bulan, di awal bulan ia seperti sabit, seperti ketandan, yang kemudian berangsur-angsur menjadi sempurna, menjadi bulan purnama di pertengahan bulan. Kemudian secara berangsur-angsur kembali menjadi adakal urujunil qadim, menjadi ketandan seperti semula, yakni bulan sabit. Demikian seterusnya dari waktu ke waktu, dari awal penciptaan alam semesta ini sampai dengan hari kiamat nanti. Matahari yang terbit selalu di pagi hari dari timur dan terbenam di arah barat, di setiap tangsa selalu hal yang serupa. Dan perjalanan matahari, yakni yang 12 jam ataupun 24 jam dari satu waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat, yang selalu stabil dan tidak pernah mengalami kegoncangan, kerusakan. Sedangkan manusia sehebat apapun, hasil karya manusia ada masanya yang sangat pendek. Tapi alam semesta ini sudah berumur ribuan tahun, mungkin jutaan tahun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjadikan alam ini tetap berjalan sebagaimana yang Allah kehendaki. Ini semua menunjukkan bahwa adanya pencipta alam semesta ini, yang mengadakan alam semesta ini, langit, bumi, dan seluruh isinya, yang mengatur seluruh isinya, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menurunkan air hujan, menumbuhkan buah-buahan dan sayur-mayur, yang menghidupkan ternak dan mengembangbiakan, yang menciptakan manusia dan memberikan segalanya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa, dan tidak ada Tuhan lain selain Allah Azza wa Jalla. Maka dia Allah yang paling berhak untuk diibadahi, dan tidak ada satupun yang berhak disandingkan di sisi Allah Azza wa Jalla dalam peribadatan dan penyembahan. Maka setiap orang yang berakal dan cerdas mau merenungi mengenai penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan semakin dia mendalam di dalam berpikir mengenai keindahan ciptaan Allah Azza wa Jalla, pastilah dia tahu bahwa sungguhnya alam semesta ini diciptakan untuk suatu yang hak
dan diciptakan dengan yang hak. Wa annaha sahaif ayat, dan sungguhnya ini merupakan lembaran-lembaran dari bukti tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan sungguhnya sekiranya ini mau direnungi, maka ia menjadi lembaran-lembaran yang tebal yang menuliskan tentang keagungan Allah. Dan ketika dijadikan buku, maka ia akan menjadi buku-buku yang memberikan bukti-bukti akan seluruh apa yang diberitakan oleh Allah an-nafsi mengenai dirinya, wa adillat ala wahdaniyah, dan itu semua menjadi bukti-bukti akan keesaan Allah dalam penciptaan alam semesta. Wa qad jaa fi ba'dil athar, dan telah tersebut pada sebagian athar, anna qauman aradul bahtha ma'al imam Abi Hanifah fi takriri tauhid rububiyah. Ada satu kelompok orang yang mereka ingin melakukan penelitian bersama dengan Imam Abu Hanifah untuk menetapkan tauhidur rububiyah, untuk mengakui akan keesaan Allah dalam rububiyahnya. Faqala lahum rahimahullah, maka Imam Abu Hanifah berkata kepada mereka, akhbiruni qabla an natakallama fi hadhil mas'alati an safinatin fi dajlatin tadhhab wa tamtalik min at-ta'am wa ghairi bi nafsiha wa ta'udu bi nafsiha fatarsu bi nafsiha wa tarji kullu dhalika min ghairi ayyudiraha ahadun. Coba beritahukan kepadaku sebelum kita berbicara mengenai masalah akan keesaan Allah dalam rububiyahnya. Coba tunjukkan kepadaku, adakah sebuah kapal yang besar yang ia berjalan sendiri dan memenuhi makanan-makanan dan selainnya untuk dirinya sendiri. Kemudian ia kembali ke tempat semula sendiri. Lalu ia berlayar dengan sendirinya dan kembali berlabuh dengan sendirinya, tanpa ada satu nakoda pun yang menjalankannya. Mungkinkah itu ada? Yakni kalau ada zaman kita sekarang, kita katakan, coba tunjukkan kepadaku, adakah mobil yang merakit dirinya sendiri sehingga dia menjadi mobil yang canggih, yang kemudian ngisi bensin sendiri, kemudian dia berjalan sendiri tanpa ada yang mengendalikan, baik dengan remote maupun dengan setir. Ia pergi dan pulang sendiri. Adakah itu? Maka mereka mengatakan semua hadza muhalun la yumkinu abada. Ini mustahil. Dan mungkin ada kapal yang bisa merakit dirinya, kemudian memberikan sarana prasarana untuk dirinya, sampai kemudian memperjalankan dirinya sendiri. Faqala lahum, maka berkatalah Abu Hanifah kepada mereka, idza kana hadza muhalan fi safinatin fa kaifa fi hadzal alami kullihi uluwi wa supri. Kalau kapal saja tidak bisa membuat dirinya sendiri, berjalan, berlayar sendiri, berlabuh sendiri, lalu bagaimana dengan alam semesta seluruhnya ini, yang dari tinggi sampai yang bawahnya? Mana mungkin itu tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan? Dan sungguh itu hanya Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa. Panabbih ila an ittisaqal alam wa diqqata sunnihi wa tamama khalqi dalilun ala wahdaniyati khalqihi wa tafarrudi. Maka perhatikan dengan teliti bahwa dari mulai struktur alam semesta, konstruksi alam semesta, dan ketelitian di dalam penciptaannya, bagaimana ada langit yang ia tidak roboh tanpa ada tiang, bagaimana gunung-gunung itu berfungsi untuk menahan bumi agar tidak goncang, bagaimana tanah itu kemudian ia kokoh kuat untuk bisa dilewati, dan bagaimana manusia membutuhkan air, dan seluruhnya
Ini kedetailan dan kesempurnaan penciptaan Allah yang ini semua merupakan bukti akan keesaan Sang Pencipta alam semesta dan kesendirian Allah di dalam mengatur alam semesta. Hadza wallahu taala a'lam. Ini merupakan bukti yang kuat akan adanya Allah yang Maha Esa, yang esa dalam penciptaan alam semesta. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.